Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galenta, buat sahabat yang masih tetap setia, di mana saja berada, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepadanya, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti channel ini. Dan hingga saat ini kita masih diberi kemudahan di dalam menjalani kehidupan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Galenta, terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe pada channel ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Kita tentu sadar, sudah semestinya menjalani kehidupan dengan rasa syukur. Namun terkadang kita sering lalai dan lupa merasakan rasa syukur itu. Bahkan kita justru sering merasakan kurang dan selalu mengeluh. Nah sahabat, untuk itu, saya akan memulai penyampaian ini dengan rasa syukur. Oh iya, memang kita tak bisa pungkiri, bahwa kebanyakan dari kita selalu saja ada persoalan, masalah demi masalah, sering muncul satu persatu. Dan bermacam-macam, baik pekerjaan, pasangan, atau bahkan himpitan ekonomi keuangan. Padahal kita merasa sudah bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan lebih. Hingga seringnya kita mengeluh dan menyalahkan keadaan. Baiklah, saya akan memulai bicara tentang sapu dan pantangannya. Mengenai cerita ini, tentu saya mendapatkannya dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, saya ingin berbagi pengetahuan tentang sapu dan pantangannya. Ini sebetulnya sudah dipercaya sejak dahulu dan hingga saat ini. Sekilas memang agak dirasa aneh. Kok sapu bisa berpengaruh pada nasib seseorang? Apa iya? Saya pun awalnya merasakan hal yang sama. Tapi setelah melihat dan membaca berbagai artikel dan cerita-cerita orang tua di kampung, ternyata memang ada energi tersendiri dan ada di dalam logika yang memang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sapu bukan hanya sekedar alat pembersih, tetapi sapu ternyata merupakan simbol yang baik dan akan membawa aura baik apabila diletakkan dengan tepat. Peribahasa juga mengatakan, kebersihan itu sehat, dan kesehatan akan mendatangkan rezeki. Karena itu, kebersihan harus dijaga. Kita semua tentu ingin hidup sehat, damai dan sejahtera. Jadi tiada salahnya mengikuti kebiasaan kuno ini. Mulailah dari sekarang, jangan lagi sembarangan menempatkan sapu, jika kita tak ingin merasakan dampak aura negatifnya. Mungkin Anda juga akan merasa tak masuk akal. Begitu juga dengan saya, sebelum banyak melihat berbagai artikel lama, dan untuk Anda yang tidak percaya. Tak jadi soal, namun buat saya, baik juga diikuti. Apa salahnya kalau kita berjaga-jaga daripada menyesal kemudian? Menempatkan sapu dengan benar, diyakini dapat menjaga keberkahan di rumah kita. Sapu sudah ada sejak nenek moyang kita terdahulu. Sapu merupakan simbol keseimbangan, karena sistem kerjanya. Namun ada titik-titik tertentu, yang apabila kita tempatkan sapu di situ, dipercaya akan menghambat aliran energi positif. Kebanyakan dari kita, sering merasa ada hambatan, atau halangan atas kinerja kita, dan tak jarang orang kebanyakan seringkali menyalahkan nasib. Padahal, secara tanpa sadar, bahwa kita sendirilah, yang menjadi penyebab, dan menciptakan nasib buruk, sehingga menghalangi energi positif, atau energi yang baik. Oleh sebab itu, daripada kita menyalahkan keadaan, mengapa kita tidak mencoba mengikuti petuah kuno ini? Tak dapat kita pungkiri, sebagai makhluk, tentu kita sangat berkaitan erat dengan alam dan lingkungan sekitar. Boleh percaya, boleh juga tidak percaya. Namun petuah kuno menyampaikan itu. Petuahnya adalah, selalu jaga kebersihan, jangan menempatkan sapu sembarangan. Didengar dari kata-kata itu kedengarannya sangat simpel, tetapi akan ada dampak-dampaknya. Mungkin dari kita di sini, pernah merasakan kurang nyaman, rezeki seperti tersumbat, bahkan kesehatan dirasa kurang baik, padahal kita merasa sudah membersihkan rumah dan lingkungan kita. Dapat jadi, itu karena menempatkan sapu yang bukan pada tempatnya, dan itu dapat menjadi penyebabnya. Kebiasaan dari kita, terkadang seringkali mengeluh karena nasib buruk. Padahal tanpa kita sadari, ternyata kesalahan justru ada pada kita. Di antaranya adalah salah dalam menempatkan sapu. Salah satu tempat terlarang untuk menempatkan sapu adalah
pada pintu depan, atau pintu utama. Kebanyakan kita menganggap sepele, dan sembarang saja menempatkan sapu. Posisi sapu di dekat pintu utama rumah, biasanya, agar gampang diambil saat diperlukan. Ternyata hal itu justru berdampak buruk, karena pintu tersebut akan tertutup oleh energi negatif dari sapu, bahkan dipercaya ada pemborosan. Sebelum kita lanjutkan tempat-tempat yang tak baik untuk sapu, sebaiknya kita juga memahami dasar-dasarnya. Karena ketika kita salah dalam menafsirkan sesuatu, maka akan salah juga semuanya. Berdasarkan kepercayaan Jawa kuno, sapu banyak menyimpan berbagai macam energi jahat atau energi negatif. Dan apabila penempatannya tidak tepat, maka dapat berpengaruh pada ruangan atau lingkungan itu. Bahkan dapat berpengaruh pada kesehatan penghuni rumah. Sahabat Galenta, pertama, jangan letakkan sapu Anda di dekat pintu utama. Karena energi negatif pada sisa-sisa kotoran pada sapu akan menjadi penghalang bagi energi positif. Oleh karenanya, kita pastikan sapu tidak boleh terlihat di area pintu utama rumah Anda. Selanjutnya, jangan tempatkan sapu di ruangan kamar tidur. Kepercayaan orang-orang terdahulu, sapu masih menyimpan sisa-sisa energi negatif. Pantang menempatkan sapu di dapur. Kepercayaan Jawa kuno, dapur merupakan jantungnya rumah. Dalam kepercayaan itu, dengan adanya sapu di ruang dapur dapat membuat rezeki rumah jadi sempit. Itu karena dampak dari energi negatif pada sapu. Orang-orang terdahulu sangat pantang meninggalkan sapu di bawah, apalagi di atas tempat tidur. Karena itu sangat diyakini dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya, hindari sapu di ruang makan. Hal itu dapat menyebabkan konflik, dan dapat berakibat pada keharmonisan keluarga. Jangan juga menempatkan sapu di dekat sumur, atau tempat mencuci pakaian, dan tempat-tempat yang sering keterkaitan dengan air. Menurut kepercayaan orang zaman dahulu, air banyak mengundang berbagai energi, dan apabila tercampur dengan energi negatif dari sapu, maka dapat menyebabkan berbagai penyakit akan datang. Terakhir adalah ruang tengah atau ruang keluarga. Jangan tampak terlihat ada sapu yang tergantung di ruangan tengah atau ruang keluarga. Karena dapat mengganggu sirkulasi energi yang baik. Ruangan akan terlihat kurang nyaman apabila ada sapu yang tergantung. Tentu banyak dampak negatif. Apabila ada sapu, pasti dirasa mengganggu energi positif atau energi baik. Begitulah menurut petuah lama, namun apabila untuk Anda yang melihat video ini, dan tidak pernah merasakan apa-apa, maka silahkan saja tetap dengan cara dan pola lama. Akan tetapi, pada Anda yang merasakan, ada pengaruh buruk, atau bahkan merasakan energi-energi yang kurang baik. Kemungkinan itu karena posisi atau tata letak sapu di rumah. Maka tidak ada salahnya untuk mencoba. Siapa tahu akan berdampak pada kebaikan. Dan kita juga tidak ada ruginya melakukan penataan ulang pada tempat-tempat sapu. Karena itu juga bagian dari kerapian rumah. Akan tetapi, kita sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna, tentu tetap mengabdi sebagai hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagai umat yang beragama, tentu kita dilarang mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai kita terjebak dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena syirik adalah termasuk di dalam perbuatan dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia, Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Demikianlah yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat, serta menambah wawasan baru untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalam, terima kasih.